Neil, Michael, this is Houston. Do you read? Confirm status after landing. Roger, Houston. This is Neil. We have safely landed on the surface of the moon. All systems are functioning normally. We are preparing for an environmental inspection. Dalam keheningan luar angkasa yang luas, dua astronot pemberani, Neil dan Michael, melangkah ke permukaan bulan yang sunyi. Mereka adalah pelopor peradaban manusia, membawa harapan serta impian bumi ke tanah asing yang berkilauan di bawah cahaya bintang. Di bawah kaki mereka, debu bulan yang belum pernah disentuh makhluk hidup sejak terbentuknya tata surya terasa ringan, melayang di setiap langkah yang mereka ambil. Di kejauhan, bumi yang kecil berwarna biru tampak, seolah-olah menatap kembali dengan penuh harap. Perjalanan ini bukan sekadar misi eksplorasi, ini adalah simbol keberanian manusia yang tanpa batas. Dari modul pendaratan mereka, Horizon 7, Neil dan Michael melangkah keluar, siap mengungkap rahasia bulan yang selama ini tersembunyi. Namun, di depan mereka tidak hanya terbentang lanskap tandus, melainkan misteri dan tantangan yang tak terbayangkan. Di bawah langit yang abadi, perjalanan mereka dimulai. Satu langkah kecil bagi mereka, namun sebuah babak baru bagi umat manusia. Pada tahun 1969, dua astronot, Neil dan Michael, bersiap untuk misi paling bersejarah dalam hidup mereka, mendarat di bulan. Mereka adalah bagian dari misi Apollo 11, yang akan membawa umat manusia melangkah pertama kali di luar planet bumi. Setelah melalui pelatihan keras, mereka akhirnya meluncur keluar angkasa, menembus atmosfer bumi dengan kecepatan luar biasa. Di dalam modul, mereka diselimuti keheningan yang hanya dipenuhi oleh suara mesin dan detak jantung mereka sendiri. Saat mereka mendekati permukaan bulan, pemandangan yang terbentang di depan mereka sangat memukau. Bulan terlihat sunyi dan gersang, tetapi memiliki daya tarik mistis. Neil, yang akan menjadi orang pertama yang melangkah ke permukaan bulan, merasakan getaran luar biasa dalam hatinya. Setelah modul lunar berhasil mendarat, ia bersiap untuk keluar. Dengan penuh rasa hormat, Neil melangkah keluar dari modul dan menginjakkan kakinya di permukaan bulan, mengucapkan kata-kata yang akan diingat selamanya, satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Namun, yang mengejutkan, setelah beberapa saat, suasana hening tiba-tiba berubah. Sebuah suara samar, seperti bisikan dari kejauhan, mulai terdengar melalui headset komunikasi mereka. Michael, yang berada di dalam modul, mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar aneh, tidak seperti suara radio biasa. Perlahan, gema tersebut menjadi lebih jelas, suara yang tidak mungkin mereka dengar di luar angkasa yang hampa. Itu adalah suara adzan, panggilan doa umat muslim. Suara itu menggema dengan lembut, seolah-olah datang dari jauh, melintasi ruang dan waktu. Keduanya saling berpandangan, terdiam dalam keheranan. Suara tersebut terdengar jelas, penuh ketenangan, membelah kesunyian bulan yang dingin dan hampa. Michael mencoba berkomunikasi dengan pusat kontrol di bumi, tetapi suara adzan itu tetap terdengar, menggema seakan memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka. Seolah-olah bulan, yang tak pernah dijamah manusia sebelumnya, menyimpan rahasia besar yang hanya bisa diungkapkan pada saat tertentu. Mereka terdiam dalam kekaguman, merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya misi ilmiah, melainkan juga perjalanan spiritual. Suara adzan itu perlahan memudar, meninggalkan keduanya dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Mereka melanjutkan tugas mereka di bulan, namun pengalaman mendengar suara tersebut terus terpatri dalam pikiran mereka. Ketika mereka kembali ke bumi, mereka tidak menceritakan kejadian tersebut kepada publik. Itu adalah pengalaman yang terlalu pribadi dan mendalam. Bagi Neil dan Michael, mereka tahu bahwa di luar cakrawala ilmu pengetahuan, ada misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh teknologi atau teori apapun, misteri alam semesta dan suara adzan yang pernah mereka dengar di bulan. Setelah kembali ke bumi, Neil dan Michael menjalani kehidupan seperti biasa sebagai pahlawan nasional. Media dan masyarakat dunia memuja keberanian mereka dalam misi Apollo 11. Namun, di balik sorotan kamera dan ucapan selamat, ada sesuatu yang terus menghantui mereka, suara adzan yang terdengar di bulan.
Mereka sering membicarakannya secara diam-diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Mereka sepakat untuk tidak mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun, takut dianggap gila atau menyebabkan keributan yang tak perlu. Suatu malam, sekitar beberapa bulan setelah kembali dari misi mereka, Neil merasa resah. Ia tidak bisa tidur, pikirannya terus-menerus memutar momen di bulan, suara adzan yang memecah keheningan, dan rasa kedamaian yang tak bisa ia lupakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi Michael. Mereka bertemu di sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk publik. Neil membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan yang lama ia pendam. "Michael, apa kau pernah merasa ada sesuatu yang berubah sejak kita kembali?" tanya Neil. Michael menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Aku juga merasakan hal yang sama, Neil. Seolah-olah pengalaman itu mengubah cara kita melihat dunia, atau mungkin lebih dari itu. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa suara itu bukan hanya kebetulan. Apa mungkin, di luar sana, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita ketahui?" lanjut Neil. Michael menghela napas panjang. "Aku sudah berpikir keras tentang hal itu. Kita mendengar adzan di tempat yang tak mungkin ada suara sama sekali. Bukan karena kegagalan alat, tapi sesuatu yang lebih misterius. Seperti ada kekuatan yang mencoba berkomunikasi dengan kita." Percakapan itu memicu rasa ingin tahu mereka. Semakin hari, mereka merasa terdorong untuk menemukan jawaban atas fenomena aneh itu. Neil, yang awalnya skeptis tentang hal-hal spiritual, mulai membaca berbagai buku tentang agama, khususnya Islam, yang menggunakan adzan sebagai panggilan untuk berdoa. Ia tertarik pada konsep ketuhanan dalam Islam dan kedamaian yang ditemukan dalam suaranya. Sementara itu, Michael, yang memiliki latar belakang sains yang kuat, mencoba mendalami aspek ilmiah dari apa yang terjadi. Dia berbicara dengan ahli fisika, astronom, bahkan teolog, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan memuaskan tentang bagaimana suara adzan bisa terdengar di ruang hampa udara. Rasa penasaran mereka mencapai puncaknya ketika suatu hari Neil menerima sebuah surat dari seseorang yang tak dikenalnya. Surat itu berisi kutipan dari Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta dan tanda-tanda kebesaran Tuhan di langit. Surat itu juga mengajak Neil untuk bertemu dengan seseorang di Timur Tengah yang diyakini memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Merasa terpanggil, Neil memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Ia mengajak Michael, yang awalnya ragu, tapi kemudian setuju karena perasaan bahwa mereka harus menyelesaikan misteri ini bersama-sama. Sesampainya di Timur Tengah, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan Muslim tua bernama Dr. Yasir. Ia menyambut mereka dengan senyum hangat dan berkata, "Saya sudah menunggu kalian." Neil dan Michael saling pandang, terkejut dengan penerimaan tersebut. Tanpa basa-basi, Dr. Yasir mulai berbicara tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, alam semesta, dan spiritualitas dalam Islam. "Kalian mendengar adzan di bulan," katanya tanpa ragu. "Itu bukan kebetulan. Alam semesta penuh dengan tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Tuhan memberi kalian pengalaman itu sebagai tanda, untuk membuka hati kalian terhadap kebesarannya." Neil, yang selama ini rasional, merasa terpukul oleh kata-kata itu. "Tapi mengapa kami?" tanyanya pelan. Dr. Yasir tersenyum lembut. "Tuhan memilih hamba-hambanya dengan cara yang kita tidak selalu pahami. Mungkin karena kalian adalah orang pertama yang menyaksikan keajaiban ciptaannya di luar planet kita. Atau mungkin ada alasan yang lebih dalam, yang hanya waktu yang bisa ungkapkan." Selama berhari-hari, Neil dan Michael berbincang dengan Dr. Yasir. Mereka mempelajari lebih dalam tentang filosofi hidup, tentang peran manusia di alam semesta, dan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan iman bisa berjalan seiring. Perlahan, hati Neil mulai terbuka. Ia mulai melihat dunia, bukan hanya sebagai tempat yang penuh dengan misteri ilmiah, tetapi juga sebagai karya agung dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sementara Michael, meskipun tetap skeptis, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada kebenaran dalam pengalaman mereka. Akhirnya, sebelum mereka kembali ke Amerika, Neil berdiri di depan sebuah masjid kecil, tempat ia mendengar suara adzan untuk pertama kalinya sejak peristiwa di bulan. Kali ini, suaranya tidak datang dari kejauhan, tetapi dari seorang muadzin yang melantunkan panggilan doa dengan indah.
Neil merasa damai, sebuah perasaan yang mengingatkannya pada suara di bulan. Ia menatap langit malam, di mana bulan menggantung di atas cakrawala. Untuk pertama kalinya, Neil merasa ia mengerti. Bukan hanya tentang bulan, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, tentang pencarian manusia untuk memahami keberadaannya di alam semesta yang luas ini. Ketika Neil dan Michael kembali ke Amerika, perubahan besar mulai terlihat dalam diri mereka berdua. Bagi Neil, perjalanan ke Timur Tengah dan pertemuannya dengan Dr. Yasir telah membuka dimensi baru dalam hidupnya. Ia kini melihat dunia dengan pandangan yang lebih spiritual, berbeda dari dirinya yang dulu selalu rasional dan ilmiah. Meski tidak mengabaikan pentingnya ilmu pengetahuan, Neil mulai mendalami nilai-nilai spiritual yang ia temukan dalam Islam. Ia belajar tentang keselarasan antara sains dan agama, bagaimana keduanya tidak harus saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Di sisi lain, Michael tetap berusaha menyeimbangkan rasa skeptisnya dengan pengalaman yang mereka alami. Ia masih memegang teguh pandangan ilmiahnya, tetapi tak bisa mengabaikan dampak emosional dari apa yang mereka dengar di bulan. Dia sering teringat pada malam-malam panjang di bulan yang sunyi, saat suara adzan itu memenuhi ruang hampa yang seharusnya tak mungkin membawa suara. Pengalaman itu terus menghantuinya, tapi juga membuatnya lebih terbuka untuk mengeksplorasi hal-hal yang selama ini ia anggap tak masuk akal. Beberapa bulan setelah kembali, Neil melakukan sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia secara resmi menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Kabar itu tidak diumumkan secara besar-besaran, hanya dalam lingkaran kecil orang-orang terdekat. Bagi Neil, keputusan ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan dirinya sendiri. Keputusan itu datang bukan karena pengalaman mistis semata, tetapi melalui proses pencarian panjang, pengkajian mendalam, dan refleksi spiritual. Namun, kabar ini tidak bisa disimpan lama. Media, yang selalu memperhatikan setiap gerak Neil sejak kepulangannya dari bulan, mulai menangkap berita tersebut. Segera, rumor tentang perubahan agama Neil menyebar, dan ini menjadi pusat perhatian dunia. Ada yang menyambutnya dengan penuh hormat, tapi ada juga yang menanggapinya dengan skeptisisme dan kritik. Neil tetap tenang, fokus pada perjalanan batinnya sendiri, dan tidak terpengaruh oleh opini publik. Michael, yang selama ini bersikap lebih tertutup, mulai merasakan ketegangan di antara keduanya. Persahabatan mereka diuji oleh perubahan besar dalam hidup Neil. Michael masih merasa belum siap untuk sepenuhnya menerima apa yang telah terjadi pada mereka di bulan. Suara adzan yang mereka dengar masih menjadi teka-teki baginya, sebuah fenomena yang ia coba pahami melalui kacamata sains. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa jauh dari jawaban yang memuaskan. Suatu malam, Michael memutuskan untuk mengunjungi Neil di rumahnya. Di tengah suasana yang tenang, mereka berbicara panjang lebar tentang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. "Neil," kata Michael pelan, "aku masih belum bisa memahami semuanya. Kita pergi ke bulan untuk menjelajah alam semesta, tapi pulang dengan membawa pertanyaan yang lebih besar daripada yang kita bawa pergi." Neil tersenyum tipis, memandang temannya dengan penuh pengertian. "Michael, aku juga tidak tahu segalanya. Tapi yang kupelajari adalah, kita tidak selalu harus menemukan jawaban untuk semua pertanyaan. Terkadang, yang lebih penting adalah perjalanan untuk mencari jawaban itu sendiri. Dan dalam perjalanan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari diriku." Michael menunduk, merenung sejenak. "Aku selalu percaya pada sains, pada data, pada bukti. Tapi suara adzan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara yang biasa. Mungkin aku tidak akan pernah menemukan jawaban ilmiahnya." "Dan itu tidak apa-apa," jawab Neil. "Kita hanya manusia. Alam semesta ini begitu besar, dan kita hanya mencoba memahami sepotong kecil darinya. Tapi ada banyak hal yang lebih besar dari kita, dan terkadang, kita hanya perlu merasakan kehadirannya, tanpa harus mengerti semuanya." Percakapan itu membawa mereka pada pemahaman baru. Meskipun perjalanan spiritual mereka berbeda, persahabatan mereka tetap kokoh. Neil terus mendalami Islam dengan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya, sementara Michael tetap teguh dalam pencariannya akan kebenaran, meski jalannya mungkin berbeda.
Tahun-tahun berlalu, dan meskipun cerita tentang suara adzan di bulan perlahan memudar dari perhatian publik, bagi Neil dan Michael, itu akan selalu menjadi momen yang mengubah hidup mereka. Suara itu bukan hanya sekadar gema di luar angkasa, tetapi panggilan untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau teori. Neil Armstrong, yang pernah menginjakkan kaki di bulan sebagai seorang ilmuwan, kini menjalani sisa hidupnya dengan kedamaian batin yang ia temukan dalam iman barunya. Sementara Michael, meskipun tidak mengikuti jejak Neil dalam spiritualitas, tetap menjaga rasa hormat dan persahabatan mereka, terus mengarungi hidup dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang masih menantinya untuk dijawab. Dan di antara keheningan bulan, mungkin suara adzan itu masih bergema, menunggu seseorang lagi untuk mendengarnya dan merasakan makna dari keajaiban alam semesta.